Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya Rohman, silakan dipimpin berdoa. Ya. Oke, ya, alhamdulillah. Baiklah, di sini akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Andi Fatur Rahman, oke, Alfi Safitri, Diki Maulana, Dinda Kartika, Fahmi Bastian, Farhan Abdurrahman, Gita Fitriani, Ika Agustina, Ismiati, Rindi Antika, Rafika, Rohman. Oh ya, baik, semuanya hadir ya hari ini. Oke. Nah, baiklah, pada pertemuan kemarin kan kita sudah membahas mengenai cara menemukan konsep garis sekant dan garis tangent. Kemudian kita juga sudah belajar tentang turunan sebagai limit fungsi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, kemudian apa sih tujuannya kita mempelajari tentang turunan fungsi aljabar? Yaitu yang pertama, kita bisa menemukan tentang sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang kedua, kita bisa memahami dan menjelaskan mengenai turunan fungsi aljabar. Kemudian yang ketiga, kita dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Baiklah, sebelum memulai materinya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Oke. Untuk kelompok 1 itu Andi, Farhan, Gita, dan Rindi. Ya. Untuk kelompok 2, Diki, Dinda, Ika, dan Rohman. Untuk kelompok 3, Alfi, kemudian Fahmi, Ismiati, dan Rafika. Sekarang kalian bisa duduk menurut kelompoknya masing-masing ya. Sekarang kalian coba buka buku kalian, ya buku paket ya, buku paket kalian di halaman 258. Di situ kan ada masalah 7.2 di mana kalian disuruh untuk mencoba mengamati dan membandingkan proses penyelesaian mengenai turunan dengan menggunakan limit fungsi. Kalian coba amati dulu contoh 7.4, yaitu A dan B.
Nah, baiklah, kita coba pahami dulu mengenai contoh yang A. Nah, ini kan yang A fungsinya itu kan fx sama dengan x kuadrat. Kemudian turunannya itu f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx plus delta x min fx per delta x. Limit delta x mendekati 0 yaitu x plus delta x kuadrat min x kuadrat per delta x. Limit dari delta x mendekati 0, nah, menjadi 2x plus delta x. Jadi f aksen x-nya sama dengan 2x. Nah, kemudian dipahami contoh yang B. Contoh yang B ini kan, kalau yang ini kan dia pangkatnya 2, yang B itu coba pangkatnya 4 ya. Oke. Fx-nya sama dengan x pangkat 4. Nah, kemudian f aksen x-nya yaitu limit delta x mendekati 0 fx plus delta x min fx per delta x. Kemudian sama dengan limit delta x mendekati 0 x plus delta x pangkat 4 min x pangkat 4 per delta x. Sama dengan limit delta x mendekati 0 x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 delta x plus 6x kuadrat kali delta x kuadrat plus 4x kali delta x pangkat 3. Oh, maaf. Pangkat 3 ditambah delta x pangkat 4 min x pangkat 4 per delta x. Jadi x-nya kita coret ya. Ini dengan ini habis kan? Nah, jadi tinggal sama dengan limit delta x mendekati 0. Nah, delta x-nya ini kita keluarkan dulu. Jadi 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat delta x plus 4x delta x kuadrat plus delta x pangkat 3. Nah, baru dikali delta x per delta x. Nah, kemudian hasilnya 4x pangkat 3. Jadi fx sama dengan x pangkat 4, f aksen x-nya sama dengan 4x pangkat 3. Nah, kemudian bagaimana untuk soal yang C dan D? Nah, bagaimana mengenai soal yang fx-nya sama dengan x pangkatnya 100? Apakah kan akan sulit dengan kalau kita menggunakan ini? Nah, kemudian yang D juga seperti itu, yaitu fx sama dengan x pangkat 3/5. Nah, untuk mempermudah menyelesaikan soal yang seperti ini, diperlukan aturan-aturan turunan. Coba kalian buka halaman 261. Nah, di situ diperlukan aturan turunan suatu fungsi untuk nanti kita bisa menyelesaikan ini ya. Nah, coba kalian buka buku paketnya. Ya sudah. Oke. Nah, di situ A diketahui turunan fungsi fx sama dengan ax pangkat n, di mana n bilangan asli. F aksen x-nya limit delta x mendekati 0 fx plus delta x min fx per delta x. Ya, sudah kan kalian buka? Oke. Nah, dipahami ya. Jadi di situ nanti kita menggunakan binomial Newton seperti yang di buku kalian itu. Kemudian hasilnya
menjadi AN X N min 1. Oke. Nah, coba sekarang secara berkelompok kalian mengerjakan yang latihan 7.2 gitu ya. Oke, kemudian nanti siapa yang sudah dan mau, kelompok siapa perwakilan saja yang mau maju ke depan untuk menuliskan dan menjelaskannya ya. Baiklah, sudah selesai. Oke. Kelompok berapa yang mau maju? Perwakilan mengerjakan yang latihan 7.2 ya, silakan. Oke, Dinda silakan. Baiklah, ini tadi yang dikerjakan oleh kelompoknya Dinda ya. Kelompok berapa Dinda? Oh ya, kelompok 2 ya. Oke. Ini ya. Jadi f x sama dengan a u x. Untuk u x-nya itu u aksen x-nya ada, maka f aksen x-nya sama dengan a u aksen x. Nah, begini ya caranya. Oke, sudah paham kan? Ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Selanjutnya, coba kalian diskusikan mengenai aturan yang B yang ada di buku kalian ya. Coba dibuka dulu, diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Kemudian kalian kerjakan latihan 7.3. Ya. Nah, Ibu beri waktu untuk diskusi dan mengerjakan itu ya. Satu soal kan. Oke. Ya, sudah ya. Sekarang kalian coba lihat contoh 7.5. Nah, di situ contohnya yaitu kemudian kalian coba juga lihat penyelesaiannya. Baik, akan Ibu jelaskan saya. Alternatif penyelesaiannya yaitu f aksen x sama dengan, nah ini kita kalikan dengan ini jadi 5 kali 4 x 4 min 1 min 4 kali 3 x 3 min 1 plus 3 kali 2 x pangkat 2 min 1 min 2 kali 1 x 1 min 1 plus 1 kali 0 min 1 sama dengan f aksen x-nya sama dengan 5 kali 4 kan 20 ya, 20 x 4 min 1 3 ya, min 4 kali 3 15 x 3 min 1 2 plus 3 kali 2 6 ya, x 2 kurang 1 kan 1 jadi 6x min, nah 2 kali 1 kan 2 x nya 1 min 1 kan 0, x 0 kan
jadi 1 ya, jadi min 2. Nah, jadinya seperti ini. Jadi turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan f aksen x-nya, turunannya yaitu 20x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 6x min 2. Oke, jadi apa yang kita dapat simpulkan ya, Ibu hapus dulu. Oke, baiklah. Sekarang kalian coba buka aturan turunan 7.1 di halaman 261. Nah, di situ kan misal f, u, dan f-nya fungsi bernilai real dan dapat diturunkan di interval 1 dan a bilangan real dapat diturunkan, maka untuk fx sama dengan a, maka turunannya adalah 0. Untuk fx sama dengan ax, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan a. Ya, untuk fx sama dengan a u x, turunannya sama dengan f aksen x sama dengan a u aksen x. Kemudian untuk fx sama dengan ax pangkat f, turunannya sama dengan f aksen x sama dengan n dikali a x pangkat n min 1. Jadi yang ini ya, seperti ini. Kemudian yang kelima, fx sama dengan ux plus minus fx, turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Nah, kemudian yang keenam, fx sama dengan ux fx, turunannya f aksen x sama dengan u aksen x fx plus ux f aksen x. Kemudian yang ketujuh, fx sama dengan ux per fx, maka turunannya sama dengan f aksen x sama dengan u aksen x f x u aksen x fx plus min u x f aksen x per
Fx kuadrat. Jadi ini ya aturan turunan 7.1 yang kita pelajari tadi. Oke. Dengan menggunakan aturan turunan ini nanti kita bisa memudahkan kita untuk mencari gradien dari singgung suatu kurva. Sekarang kalian kerjakan latihan 7.4 secara berkelompok, kemudian nanti dikumpulkan ya. Oke. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Oke. Dengan menggunakan aturan ini tadi. Jadi kita kalau menggunakan ini kan lebih mudah ya. Jadi dengan mengerjakan soal itu dengan menggunakan aturan turunan 7.1 ini. Oke. Silakan mengerjakan secara berkelompok. Untuk satu kelompok dikumpulkan satu saja. Jadi kalian yang penting kalian diskusi dengan kelompoknya, mengerjakan soal itu dengan kelompoknya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, sudah selesai. Ya, silakan dikumpul. Nah, untuk tugas di rumah, kalian secara mandiri mengerjakan soal latihan di halaman 265 dan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Oke. Baiklah, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk lebih paham dan lebih memahami punya materi yang ini tadi, kalian bisa pelajari di rumah dengan membaca lagi, mencoba latihannya lagi, dan jangan lupa tugasnya itu dikerjakan ya, dikumpulkan minggu depan. Baiklah, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa bersama. Silakan untuk ketuanya Roman dipersilakan untuk memimpin doa. Ya. Pertemuan ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.